istrimu kamu hisab. Di situ ditanya, bukankah aku pernah berfirman ku anfusakum wa ahlikum nar? Kenapa anakmu itu berkeliaran tidak ngaji? Kenapa anakmu dibiarkan dia tidak bisa membaca Al-Quran? Kenapa anakmu itu tidak beradab? Kenapa? Dihisab, dihitung, ditanya. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu, sesungguhnya kami Allah, nuhyil mauta, akan menghidupkan orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan akan mencatat tinggalan-tinggalannya ketika hidup di dunia. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bisalasin." Ketika anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Nah, dari ketiga hal inilah termasuk tinggalan-tinggalan. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, dikutip oleh Imam Abu Lais dalam muqaddimahnya kitab Tanbihul Ghafilin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan ajruha wa ajru man amilahu ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan wizruha wa wizru man amila ila yaumil qiyamah, wa man amilahu ila yaumil qiyamah." Atau kama qala, barang siapa yang melakukan kebiasaan rutinitas sehari-hari yang dianggap baik, rutinitas kebiasaan atau tradisi yang baik, kemudian kebiasaan ini diikuti oleh orang, maka pahalanya dan pahala orang yang mengikuti akan kembali kepadanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dosanya dan dosa orang yang mengikuti akan kembali kepadanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita jangan pernah meremehkan hal sekecil apapun. Ajak teman-teman kita, ajak saudara kita untuk berbuat baik. Mungkin kita itu bukan orang baik, mungkin juga kita itu orang yang buruk, tapi seburuk-buruk kita, jangan biarkan orang lain menjadi buruk. Cukup keburukan kita mencoreng kita, jangan sampai kita ditambahi, diberi beban dengan keburukan orang lain yang disebabkan oleh diri kita. Nakal-nakal lo sendiri, jangan ngejak-ngejak. Siapa sih orang baik, siapa sih orang buruk? Kenyataannya tidak ada orang yang buruk benar-benar buruk, tidak ada orang yang baik benar-benar baik, kecuali yang paling buruk adalah iblis, dan yang paling baik para nabi dan malaikat. Setiap kita dikatakan buruk itu takarannya adalah kebaikan dan keburukan lebih banyak kebaikan. Dikatakan buruk, keburukan dan kebaikan lebih banyak keburukan. Itu dikatakan buruk di sisi Allah. Nah, tapi kebaikan dan keburukan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lenyap dengan kata astaghfirullahal azim. Nah, oleh sebab itu, siapa orang munafik ini? Orang yang lisannya berkata amanna billahi wal yaumil akhir,
hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Jangan-jangan kita nggak usah koreksi orang lain. Allah ini berfirman untuk manusia, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Nabi Muhammad tidak usah lihat orang lain. Ibda bi nafsik, mulai dari dirimu. Ayo, kita mengajak kebaikan penting, tapi bukan karena kita baik, dan karena kita butuh teman. Kita mengajak kebaikan bukan karena kita itu orang suci, orang baik, tidak. Tapi diperintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita mengajak orang dalam kebaikan bukan karena kita orang baik, tapi kita ingin memiliki teman baik yang mengingatkan kita ketika kita tidak baik. Kita butuh teman yang menolong kita. Kiai butuh santri yang mendoakan si kiai. Santri butuh kiai yang mengajarkan ilmu kepadanya.